Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Menlu, selamat datang pada Destoimak kedua pada hari ini. Sebelumnya, Mbak Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kenalin aku, Salmita Sakina, staf ahli Kemenlu, BEM UNP 2.3. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih, aku juga ditemani sama pembicara yang istimewa dan luar biasa. Beliau merupakan account manager Ruang Guru dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Beliau merupakan juga alumni UNP tahun masuk 2014. Siapa lagi kalau bukan Kak Yuni? Halo Kak Yuni, selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Apa kabar Kak? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin CV Kak Yuni juga nih. Berdasarkan CV Kak Yuni, pendidikan Kak Yuni di Universitas Negeri Padang tahun masuk 2014 hingga 2018 jurusan Kimia MK. Nah, pengalaman kerja Kak Yuni juga di PT Suara Pesona Minang sebagai penyiar radio dari tahun 2018 hingga sekarang dan juga di PT Ruang Raya Indonesia pada tahun 2018 dan sebagai account manager pada tahun 2019 hingga sekarang. Dan juga tidak ketinggalan untuk pengalaman organisasi Kak Yuni sebagai Ikatan Duta FMIPA UNP dari tahun 2015 hingga 2016 sebagai anggota. Lalu ada juga di BEM FMIPA UNP sebagai staf ahli Departemen Minat dan Kegemaran pada tahun 2016, lalu sebagai di BEM FNIPA juga sebagai koordinator Departemen Minat dan Kegemaran pada tahun 2017 dan juga ada Luke Suzanne Evan Organizer dari tahun 2016 hingga 2018 sebagai anggota. Nah, langsung masuk saja ke pertanyaannya nih. Di CV Kak Yuni itu kan ada account manager Ruang Guru nih Kak. Apa sih account manager itu Kak? Oke, sebenarnya CV-nya belum diupdate sih. Jadi saat ini posisinya tuh di branch manager untuk cabang offline Ruang Guru di kawasan Tarandam. Nah, mengawali karir Ruang Guru sebenarnya tuh start dari 2018 Oktober. Jadi tamat kuliah September, Oktober langsung join sama Ruang Guru. Itu sebagai education consultant. Nah, kalau mungkin kita dulu pas sekolah ya, terus ada bimbel yang promosi ke sekolah, nah itu dulu tugas aku. Jadi aku mempromosikan Ruang Guru, mengedukasi bahwasanya sekarang itu udah ada pembelajaran online ketika itu. Jadi kurang lebih menjadi education consultant 3 bulan. Nah, gak lama dipromosikan menjadi account manager. Nah, itu tuh posisinya. Account manager itu lebih menjalin relasi ke sekolah. Jadi kita menawarkan beberapa keunggulan untuk dipakai sekolah, kemudian meminta sekolah bersedia memberikan jadwal untuk tim sales kita biar bisa sosialisasi ke siswa. Itu kurang lebih. Nah, terus di 2020 akhir, kalau nggak salah, itu ada pengembangan lagi, namanya itu Education Consultant Coach. Jadi tim sales ini ada coach atau ada mentornya. Nah, aku kurang lebih 1,5 tahun di posisi education coach sampai hari ini. Jadi per besok itu sudah ganti posisi jadi branch manager. Nah, kebetulan Ruang Guru kan sudah ada yang offline. Aku megang cabang yang di daerah Tarandam. Jadi kurang lebih udah 4 tahun di Ruang Guru dengan 4 posisi. Kayak gitu. Wah, Alhamdulillah keren kali Kak. Berarti udah ganti posisi sekarang ya Kak. Bisa Iya, nanti sekarang. Kenapa? bisa nanti kita promosikan yang di cabang Palembang Boleh, boleh banget. Kak. Makanya kemarin ini kan minta kerja sama siapa tahu ada teman-temannya tahun akhir yang bersedia jadi guru. Kita kemarin hiring gitu. Oke Kak. Sip Kak. Nah, itu tadi Kakak sedikit menceritakan gimana jalannya karir Kakak dari dulu hingga sekarang Kak. Nah, untuk lebih jelasnya Kak, bisa nggak Kak Kakak ceritakan gimana pasti banyak lika-liku nih Kak untuk dapat di posisi itu sekarang Kak.
Kalau lika-liku pasti ya kayak kuliah 4 tahun pun kita ngejalanin kuliah, bimbingan, praktek mungkin kalau di MIPA itu lika-likunya banyak. Karir pun juga seperti itu. Terlebih ketika masuk ruang guru, terhitung fresh graduate atau belum punya pengalaman di perusahaan profesional. Hanya mengandalkan pernah di radio, bukan pernah sih, masih di radio pun aku juga udah join di ruang guru. Jadi resign di radio itu di 1,5 tahun yang lalu. Jadi double job ketika di ruang guru juga, radio juga. Nah, aku hanya mengandalkan pengalaman di organisasi kampus, kemudian penyiar radio sama event organizer juga pernah ikut beberapa. Nah, eh, triggernya adalah yang mungkin itu ya, kalau fresh graduate yang menurut pengalamanku adalah egonya tinggi. Karena masih menurut pendapat pribadi, belum menurut apa yang terjadi realitanya, masih idealis lah. Jadi itu yang membuat cukup berproses pada akhirnya bisa gabung dengan pemikiran secara global atau secara real di dunia kerja. Jadi itu prosesnya cukup panjang sih. Bisa menerima pendapat orang, bisa menerima masukan orang. Itu prosesnya sangat panjang. Mungkin nanti teman-teman juga ngerasain sebagai fresh graduate itu menerima masukan orang atau disalahkan itu cukup sulit bagi seorang fresh graduate. Itu. Terus apalagi ya? Pembelajaran juga. Kebetulan aku di perusahaan startup, perusahaan yang masih belum settle ya, masih banyak perubahan. Peraturan hari ini bisa jadi berubah minggu depan. Kemudian apa ya, program-program pembelajaran hari ini bisa jadi berubah lagi minggu depan. Jadi cepat banget. Nah, itu kita juga dituntut harus pintar-pintar, harus mau belajar. Nah, itu juga menjadi tantangan. Tapi sekarang udah terbiasa dengan ada perubahan, kita langsung mau belajar. Tapi dulu awal-awal, sekali lagi karena fresh graduate, itu agak kelabakan sih. Paling itu. Oke Kak, wow. Nah Kak, di CV Kakak dulu juga Kakak pernah ikut organisasi kan Kak? Itu Hmm. gimana sih Kak? Bagaimana menyeimbangkan antara pendidikan dan juga ikut organisasi Kak? Pasti itu sibuk banget kan Kak? Kalau dibilang sibuk, normal ya, kayak waktu yang 24 jam itu masih masih manusiawi gitu. Nggak yang sampai tidurnya jam 2 malam, nggak. Jadi, hmm, kalau menurut aku bagi waktu kayaknya nggak perlu yang terlalu membagi. Tadi kayak yang aku bilang, waktu 24 jam itu masih manusiawi untuk menggunakan sebagai aktivis kampus dan mahasiswa. Apalagi aku dulu di FMIPA. Mungkin teman-teman FMIPA juga tahu kalau laporan FMIPA itu manual tulis tangan, tiap hari pasti ada praktikum. Nah, itu juga masih ke handling. Intinya kalau kita mau ngambil resiko waktu bermainnya dialihkan ke organisasi, itu pasti cukup. Nggak ada yang harus membagi waktu banget, nggak, karena nggak sesibuk artis sih menurutku. Kayak pagi nggak ada kuliah, oke kita ngurusin proker yang mungkin masih belum kelar. Atau nyiapin rapat yang nanti sore akan diadakan. Atau mengorbankan waktu kuliah satu sesi untuk proker proker yang emang harus kita handling. Kebetulan kan waktu itu koordinator di minat bakat. Jadi emang beberapa harus aku yang mimpin rapat. Nah, itu memang harus mengorbankan. Tapi lagi-lagi sebagai mahasiswa yang wajib kan kuliah ya. Itu juga dipikirkan sih nanti kalau ini tinggal satu sesi aku ngejarnya kemana. Kalau di aku dulu solusinya nyari teman yang pintar, terus belajar lagi ketika mau ujian atau berani ngambil semester pendek dan mengeluarkan uang. Itu sih setiap ada yang dihilangkan, ada risiko harus bertanggung jawab. Paling berani di sana aja. Berarti tidak terlalu sisa antara menyeimbangkan waktu pendidikan dan juga organisasi Kak. Keren banget sih Kak. Enggak sih. Kalau menurutku ya, juga ketika kuliah kan udah gabung di radio. Gabung di radio itu dari 2017. 1,5 tahun masa kuliah itu juga di radio. Juga event organizer pun masa kuliah. Jadi ada radio, event organizer, organisasi kampus, sama kuliah. Yang kalau secara
ada 4 item pekerjaan kan yang harus dikerjakan dalam waktu bersamaan. Tapi ya tadi kalau mau jalan semua ya ada dikorbankan, ada yang dikorbankan pun harus berani ditanggungjawabkan gitu aja sih. Ya kayak sampel mungkin ada beberapa teman, alhamdulillah kan aku tamatnya 4 tahun, jadi pas banget. Memang ada teman yang terlalu enak organisasi, meninggalkan kuliah. Aku juga meninggalkan kuliah, tapi meninggalkan kuliahnya untuk beberapa sesi ya. Tapi bedanya mungkin aku akan mengejar dengan tadi tips yang tadi. Dan beberapa mahasiswa atau beberapa temanku ketika itu tidak mengejar, tidak nyari teman untuk ujian mungkin akhirnya tidak ikut ujian atau tidak mau ikut semester pendek dengan berbagai alasan. Nah, itu aja paling pembedanya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya Kak. Iya. Bagaimana kita memanage waktu, membagi kuliah sama organisasi gitu. Mau ngambil resiko intinya. Oke Kak. Nah, ini berbicara tentang pendidikan kan Kak. Hmm. Tema kita juga pendidikan. Itu tidak lepas dari yang namanya guru Kak. Menurut Kakak itu apakah guru-guru di Indonesia ini sudah maksimal dalam pembelajarannya Kak? Kalau menurutku karena 4 tahun berkecimpung dengan pendidikan, maksudnya selalu bertemu dengan guru. Kita kan ke sekolah terus ya, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Menurutku semua guru di Sumatera Barat khususnya itu berkualitas, sangat berkualitas. Tapi hanya saja ada beberapa hal yang mungkin ketinggalan, kata tanda kutip. Tidak semua guru yang mendapatkan pembekalan yang sama. Contoh, guru senior itu pasti akan berbeda pemahamannya dengan guru baru. Guru baru mungkin akan lebih mengandalkan teknologi dalam pembelajaran. Tapi guru senior mungkin ketika mereka belajar, kuliah, itu tidak mengandalkan teknologi, lebih kepada manual. Nah, eh, yang menjadi catatan sepertinya adalah gimana kita menyeratakan skill dari guru-guru. Memang agak effort ketika kita meminta guru senior untuk beradaptasi dengan teknologi kan cukup effort. Kayak contoh orang tua kita aja tuh ngajarin pakai Android, pakai handphone, smartphone, itu kan lumayan sulit ya. Nah, itu juga yang terjadi di lapangan. Tapi pada dasarnya dari segi mindset, kemudian bagaimana guru membangun karakter siswa itu sangat berkualitas. Itu sih catatannya. Berarti tidak ketinggalan jauh lah Kak dibandingkan guru-guru di daerah lain kalau misalnya di Sumatera Barat ini ya Kak. Hmm, Kalau dari segi, eh, aku pernah baca survei dari, aku lupa lembaganya apa, tapi ini diangkat oleh Ruang Guru. Dari segi skill, memang kalau untuk guru di Sumatera Barat, itu ketinggalan dari guru di Jawa. Yang mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin yang tadi penyerataan tentang hal yang terbaru sekarang itu tidak tidak merata di Sumatera Barat. Nah, itu juga PR kita bersama sih. Gimana nanti teman-teman mungkin lagi PL gitu bisa ikut membantu mendorong Bapak Ibu guru senior biar bisa pakai teknologi. Karena mau bagaimanapun kan kita udah best teknologi ya. Rapor aja sudah elektronik, terus ujian pun sekarang kita sudah berbasis IT. Jadi itu sih yang menjadi PR kita bersama. Iya Kak, apalagi sekarang udah masuk industri 5.0 ya Kak, semuanya harus Betul, serba canggih gitu Kak. betul. Makanya ya juga sekarang kurikulum merdeka bagi anak sekolah itu kan wajib ada informatika. Tujuannya memang arahnya ke sana nanti. Iya Kak. Nah Kak, di pendidikan Indonesia ini Kak, sejak COVID-19 Kak, kan banyak anak yang putus sekolah ya Kak. Dan juga Hmm. Indonesia juga bisa dikatakan gitu negara yang berkembang baik dalam pendidikan, ekonomi maupun pariwisatanya Kak. Nah, di pendidikan Indonesia sendiri Kak, kalau dibandingkan sama negara luar itu banyak tertinggal jauh gitu Kak. Apalagi semenjak COVID-19 tuh Kak, pembelajarannya kan online gitu kan Kak. Hmm. Kayak offline aja kita tuh kayak
kurang pemahaman apalagi online gitu melalui Zoom meeting. Nah, menurut kakak tuh kak apa gitu upaya yang hendak dilakukan pemerintah agar pendidikan di Indonesia itu bisa bangkit kembali kak? Oke, kalau kita berkaca di COVID kemarin, yang aku tangkap adalah sebenarnya kita belum siap di sistem, baik sistem ini wadahnya sendiri kayak Zoom ataupun Google Classroom dan lain-lain, maupun dari SDM-nya. SDM kita pun belum siap untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, memang agak kejar-kejaran untuk mengejarkan dua hal tadi yang sebenarnya tidak bisa disiapkan dalam waktu singkat, sementara COVID udah datang kan. Nah, mungkin yang akan menjadi solusi untuk kedepannya, kita nggak tahu kedepannya akan ada wabah lagi, atau kedepannya harus menggunakan teknologi full atau bagaimana. Mungkin solusinya yang tadi, kita harus emang benar-benar memanfaatkan teknologi dari segala sisi. Mau dari guru, kalau dari guru ya guru senior maupun junior, semuanya sudah melek teknologi, siswa pun juga seperti itu. Dan rasanya dengan penerapan kurikulum Merdeka, kalau di sekolah itu targetnya 2024, itu semua sekolah udah pakai kurikulum Merdeka. Kalau tahun ajaran sekarang itu baru beberapa sekolah, harapannya mata pelajaran informatika yang menjadi wajib di sekolah itu bisa membantu untuk kedepannya itu bisa lebih baik dari segi pendidikan. Kita nggak tahu nih kedepannya apakah sekolah itu wajib combine dengan teknologi atau semua tugas sudah best lewat sistem, kan kita nggak tahu. Nah, cuman sekarang pemerintah sudah menjalankan yang dari pertanyaan tadi solusinya. Jadi itu sih, mulai mulai membiasakan diri aja untuk melek teknologi. Jadi intinya itu teknologi kita tuh harus dibangun dari sekarang gitu ya kan kak, biar kita Betul. tuh nggak tertinggal jauh sama Hmm, yang lain. betul. Jadi kak, Sama ini juga kalau di kampus kan juga sudah mulai nggak sih kalau di kampus penggunaan Merdeka Belajar? Aku sudah kurang mulai update. kak, Oh, sudah sudah mulai mulai. kak. Nah, itu juga nanti kan ke skill. Itu juga ngaruh tuh. Iya kak. Nah di era globalisasi sekarang kak, kan itu banyak tantangan sama persaingan gitu. Hmm. Gimana menurut kakak cara mengoptimalkan pembelajaran agar kita tuh tetap optimis untuk dapat bersaing dengan orang luar yang teknologinya lebih maju dari Indonesia gitu kak? Oke. Kalau untuk bersaing, kita nggak usah jauh deh. Lingkup Indonesia aja. Itu aja tuh yang menjadi pembeda antara satu kota dengan kota lainnya, skill. Jadi yang menjadi catatan untuk bersaing ke depannya itu adalah soft skill. Yang salah menurutku dari zaman dahulu itu kita tidak menonjolkan soft skill ketika di pendidikan formal. Kita hanya lebih kepada akademik. Sebagai contoh ke diri aku sendiri nih, kuliahnya S1 kan kimia, tapi saat bekerja itu tidak ada hubungannya sama kimia. Jadi untuk belajar public speaking, belajar lain-lainnya, itu benar-benar otodidak, tidak diwadahi atau tidak diarahkan oleh pihak pendidik gitu. Nah, pada akhirnya ketika aware bahwasanya oh kayaknya basicnya tidak di ini nih saintis gitu. Akhirnya sekarang ngambil S2. S2-nya ilmu komunikasi. Jadi kan kalau menurutku agak mubazir ya. S1 kimia 4 tahun yang kejar-kejaran di labor dan lain hal itu yang banyak triggernya. Sekarang harus nyambung S2 dengan ilmu komunikasi yang rasanya itu relate dengan minat dan bakat diri sendiri. Nah, itu juga menjadi catatan sih di dunia pendidikan. Soft skill itu penting banget. Itu yang akan menjadi bekal bagi kita yang akan bekerja maupun membuka lapangan kerja supaya bisa bersaing antar kota di Indonesia maupun nanti di luar. Kayak gitu. Kayak contoh eh, yang tadi kayak aku ceritain di ruang guru 4 tahun dengan 4 posisi itu kan job desk-nya berbeda-beda. Kalau misalkan aku pribadi tidak punya skill lebih dari satu, mungkin tidak akan bisa menggapai posisi yang berbeda-beda. Nah, jadi yang memang menjadi PR adalah soft skill. Aku setuju banget nih ada kurikulum Merdeka atau Merdeka kampus ya, kampus Merdeka. Itu juga untuk mengembangkan soft skill-nya dari teman-teman mahasiswa juga.
Iya Kak, sekarang kan ada kampus Merdeka Kak. Berarti Hmm, menurut Kakak programnya itu sudah efektif diterapkan di Indonesia ya Kak? sangat sangat itu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa karena yang aku lihat pada dunia kerja ya, anak-anak yang IPK 3,4, 3,6, 8 itu tidak menjadi tolak ukur yang baik untuk di dunia kerja, tidak menjadi apa ya, fokus utama. Jadi ketika kita apply pekerjaan, yang dilihat itu bukan IPK, tapi skillnya kita. Banyak orang yang mungkin dari segi akademik angkanya pas-pasan. Jadi kalau takutnya nanti aku bilang kayak gini, teman-teman yang malas kuliah jadi makin malas, enggak ya? Maksudnya secara Enggak dong administrasi, Kak. administrasi itu pas-pasan melewati administrasi lah. Tapi pada tahap lanjutan kan lebih dilihat skill. Aku sering banget bersaing dengan teman-teman yang IPK-nya 3,8, 3,9. Pada akhirnya mereka tidak lanjut ya karena tadi soft skill-nya tidak memenuhi untuk bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi kampus Merdeka sangat bagus dan rasanya ini ngadop dari pembelajaran di luar negeri ya. Di luar negeri kampusnya itu sudah lama sekali menggunakan sistem yang saat ini kita pakai. Mahasiswa boleh ngambil mata kuliah di luar program studinya, itu fungsinya ya untuk pengayaan diri dan skillnya. Itu bagus banget sih. Oke Kak. Nah Kak, kasih tips dong Kak agar selama kuliah kita tuh bisa berprestasi juga gitu. Jadi bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita Kak. Kalau tips apa ya? Kalau bicara prestasi pun secara angka aku belum pernah mencapai prestasi apapun nih. Jadi kayak lomba olimpiade atau apa tuh belum pernah. Tapi yang terpenting untuk teman-teman mahasiswa, prestasi kan nggak cuma diukur dari apa ya, nomor ya. Kayak juara juara 1, 2, 3 bidang A, B, C, D itu nggak cuma itu. Tapi gimana teman-teman bisa menonjol dari yang lainnya, dari segi skill, itu yang menjadi poin utama bagi pribadi kita masing-masing. Kayak aku punya teman si B. Aku tahu si B ini nggak bisa dia dalam hal melobi dosen, tapi aku bisa. Itu udah jadi prestasi bagi diri aku sendiri. Nah, harapannya juga teman-teman tuh bisa membandingkan diri dengan yang lain, hal apa sih yang sudah menonjol di diri, skill apa sih yang sudah lebih dari yang lain. Itu supaya ini juga sih memacu teman-teman ya menumbuhkan skillnya. Kalau belum ya udah belajar lagi. Oh, rasanya si A masih hebat deh dalam bidang ini. Kok aku nggak bisa ya? Padahal eh, dia sama-sama dari daerah nih, sama-sama aku misalnya. Tapi aku nggak bisa. Si B kok bisa deket ya sama dosen ini? Kok aku nggak bisa deket gitu. Itu juga harus aware di diri masing-masing. Jangan sampai yang kita paling beda sendiri, yang nggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Itu sih. Benar banget Kak. Nah Kak, karena sudah di ujung pertanyaan Kak, Mita bisa minta sedikit closing statement Kak. Oke. Ini untuk kita bersama kali ya. Mungkin pesannya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi masih panjang banget perjalanan. Mungkin rata-rata yang teman-teman di BEM semester berapa? 5 ya? Iya, Semester Kak. 5 atau 6. Iya Kak, semester 5, 7. Oke. Nah, itu pesan utamanya adalah pengembangan skill. Bagus banget teman-teman yang udah tergabung di BEM. Bisa melatih kepemimpinan, melatih sosial, kerjasama, teamwork, menahan ego, dan lain-lain. Itu udah bagus banget. Cuman untuk teman-teman lain yang mungkin tidak berkesempatan untuk terjun ke dunia organisasi, organisasi itu nggak cuma di dalam kampus kok. Asalkan mau, kita bisa ketemu sama orang-orang di luar yang akhirnya membentuk organisasi. Apakah komunitas dan lain-lain. Atau lingkup kecil deh dekat rumah itu ikut jadi panitia 17-an Agustus. Itu jangan jangan malu gitu. Intinya sesering mungkin aja ikut partisipasi di organisasi atau komunitas di sekelompok orang. Itu benar-benar ngebantu untuk membangun yang tadi soft skill. Soft skill itu penting banget. Teman-teman jangan bangga dengan punya IPK tinggi, tapi tidak punya kegiatan ekstra di luar akademik, itu jangan bangga. Padahal yang menjadi tolak ukur nanti ketika teman-teman
di dunia kerja itu adalah soft skill. Soft skill itu di mana ngebentuknya? Ya tadi di organisasi atau komunitas atau sekelompok orang tadi gitu. Jangan kuliah pulang. Itu sih. Kupu-kupu ya. Iya, kupu-kupu. Ya kalau misalnya nggak ada kelompok untuk organisasi atau ya kelompok dekat rumah 17-an lah tadi contohnya ya sering aja ikut pelatihan gitu. Yang menumbuhkan soft skill-nya masing-masing. Iya Kak, benar banget Kak. Nah Kak, baiklah Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kita hari ini Kak. Sama-sama. Sedihnya pembicaraan kita harus sampai sini saja Kak, karena mengingat waktunya Kak. Aduh. Oke, oke. Thank you ya. Iya Kak, terima kasih kembali Kak. Semoga Sobat Mendu yang dengar pada hari ini dapat ilmu dan pemahaman yang lebih luas lagi Kak tentang pendidikan di Indonesia dan juga bagaimana sih bisa berprestasi dan juga berorganisasi gitu Kak. Terutama Amin. di Sumber ya Kak. Terutama Amin. di Sumbar dan juga bisa kita semoga kita bisa jumpa lagi di story email ketiga ya Kak. Amin. Oke, thank you ya. Terima kasih kembali Kak. Jadi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.